Oke, sebelum mulai kegiatan, yuk kita sama-sama berdoa dulu yuk. Angkat tangan berdoanya. Doa. Angkat tangan berdoanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah kegiatan kami hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, Miss mau share screen. Nah, kemarin Miss minta sama teman-teman untuk menginstal aplikasi di HP namanya Assembler Edu. Ya. Satu lagi sama buat websitenya namanya studio.assemblerworld.com. Nah, Miss mau ngapain sih hari ini? Miss mau teman-teman mengenal apa yang disebut dengan augmented reality. Nah, jadi teman-teman, apa sih augmented reality? Nah, kalau teman-teman pernah lihat ya, ada nggak sih buku yang kalau bukunya diarahin HP-nya ke atas buku gitu, gambarnya keluar. Wah, keren banget gitu. Jadi kayaknya kesannya gambarnya jadi keluar dari buku. Padahal sebenarnya mah itu cuma di HP doang. Atau misalnya kayak Miss sekarang nih, Miss mau pakai filter di Zoom. Nih ya, tuh di kepala Miss ada bunga-bunga. Nah ya, nah biasa teman-teman suka pakai bunga-bunga atau pakai kacamata. Nah itu disebut dengan augmented reality. Nih kalau Miss sekarang coba lagi pakai apa ya? Pakai di belakangnya ada ini. Ada di luar angkasa. Nah, padahal Miss adanya di rumah bukan di luar angkasa. Ya, atau lagi tiba-tiba Miss ada pergi kemana nih? Pergi ke laut. Wah, tahu-tahu Miss ada di tengah jembatan. Nah, itu semua disebut dengan augmented reality, teman-teman. Jadi kita menggabungkan antara kehidupan nyata kita yang ada di depan mata kita nih. Ada buku, ada laptop, ada komputer, ya, atau ada tempat-tempat sama dunia maya. Dunia maya itu adalah gambar-gambar atau objek-objek tambahan dari HP kita ya. Nah, ini kayak ada permainan nih, tiba-tiba kalau zaman dulu namanya Pokemon Go. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir ya pas Pokemon Go ini ada ya. Jadi kita bisa main sambil tiba-tiba loh kok ada Pokemon di tengah-tengah ini, di tengah-tengah rumput. Padahal sebenarnya nggak ada. Pokemonnya cuma ada di HP doang. Nah, seperti itu ya namanya permainan augmented reality. Nah, kita akan bikin-bikin yang seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya Miss mau ajak teman-teman langsung aja bikin. Sekarang kita buka ini ya, studio.assemblerworld.com. Nah, nih Miss taruh linknya di Zoom ya. Silakan teman-teman buka. Habis itu kalau udah dibuka, kemarin Miss minta untuk bikin akun ya. Jadi kalau misalnya belum punya akun, bikin akun dulu. Ya, di sini ada menu sign up. Nah, sign up-nya bisa pakai Google atau pakai email sendiri ya. Masukin emailnya, namanya, terus passwordnya apa ya. Silakan semuanya login dulu sampai nanti tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, aplikasi Assembler Studio ini adalah aplikasi untuk membuat salah satu proyek augmented reality tadi ke teman-teman ya. Nah, aplikasi ini buatan orang Indonesia. Jadi kita sangat menghargai karya hasil anak bangsa ya. Nah, tempatnya lokasinya ada di Bandung, kantor utamanya. Tapi udah tersebar di mana-mana di mancanegara. Ada penggunanya ada di negara Amerika, Malaysia, bahkan sampai ke Afrika juga ada ya. Jadi aplikasinya udah go internasional alhamdulillah. Nah, oke, sudah semuanya sudah dibuka, sip. Siapa yang udah? Boleh jempolnya. Oke, Hana udah, Fati udah, Bimana udah. Oke, sip ya. Nah, kalau udah, sekarang Miss mau ajak teman-teman bikin nih. Nah, kalau teman-teman pasti belum pernah bikin, jadi pasti masih kosong nih, nggak ada apa-apa. Karena Miss udah banyak banget bikin-bikin, jadi pasti banyak ya. Nah, kalau kita baru pertama kali, kita pencet tanda tambah di sini ya, untuk bikin proyek barunya. Kita pencet tanda tambahnya.
nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah ruang kita untuk memasukkan beberapa objek-objek 3 dimensi ataupun 2 dimensi untuk kepentingan augmented reality tadi ya. Nah, bedanya apa nih sama yang 2 dimensi? Jadi di sini ada yang namanya ruang 3 dimensi. Apa tuh ruang 3 dimensi? Kita itu bisa muter-muter nih, teman-teman. Coba teman-teman sama-sama puter-puterin yuk pakai tangannya. Diputer-puter dulu nih. Nah, jadi ini nih aplikasinya bukan tangannya di sini. Ya, nih kayak Miss puter-puter nih. Kita bisa melihat depannya. Jadi di sini ada front atau depan. Kita bisa mau lihat belakangnya. Kita bisa ngeliat ke bawah dan juga kita bisa melihat dari sudut pandang atas ya. Jadi kalau 3 dimensi itu ada yang disebut dengan XYZ teman-teman. Nah, kayak gini nih kira-kira ya kalau digambarin di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu Z. Jadi sumbu X itu adalah dari kiri ke kanan. Nah, kayak gitu ya. Kalau sumbu Y itu dari atas ke bawah dan sumbu sumbu Z itu adalah depan ke belakang. Seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini ada menu-menunya nih. Ada 3D objects, image, text, dan video. Ini nanti kita akan coba untuk masukin satu persatu. Nah, di sini ada warna latar belakangnya. Nah, teman-teman silahkan klik. Mau belakangnya warna apa nih? Nah, di sini ada banyak pilihan warna ya. Bisa pilih warna oranye, hijau, putih, atau hitam. Dan bisa tanda tambahnya dipencet. Nanti kalau digini-giniin tuh semuanya warnanya jadi berubah. Nah, hari ini Miss mau bikin augmented reality-nya ceritanya kita lagi ada di sekolah. Jadi boleh teman-teman misalnya di sekolahnya suasananya kayak gimana nih? Mau siang hari atau mau sore hari bebas ya. Kalau siang hari berarti kira-kira langitnya warnanya biru ya. Nah, Miss mau bikin langitnya warna biru. Kayak gini. Ya, silakan teman-teman coba bikin dulu langitnya. Suasana di belakangnya jadi warna biru ya. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang di sini ada yang bentuknya seperti kubus. Namanya disebut dengan 3D objects. Nah, coba kita pencet. Di sini ada sangat banyak sekali objek yang bisa kita masukin. Ada yang gratis, ada yang pro. Nah, yang pro ini tentunya harus punya akun pro ya, teman-teman ya. Nah, karena kita di sini mau coba pakai yang gratisan, jadi kita pakai yang nggak ada tulisan pro-pronya nih. Jadi kita pakainya yang gratisan aja yang ada di atas-atas. Nah, hari ini Miss mau ajak teman-teman untuk bikin sekolah. Nih, di sini ada building. Kita pilih yang building ya. Kita pencet yang building. Habis itu kita pilih sekolah. Nah, sekolah adanya di dia. Nih, school building. Ya, di baris kedua dari atas. Nomor balik di kolom ketiga. Ya, pilih yang sekolah, nanti ditaruh di sini. Kalau dipencet nanti akan muncul sekolahnya di dalam ruang 3D kita tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita puter-puter nih teman-teman, tuh, ini ada garis persegi tempat untuk menaruh markernya. Jadi nanti kalau misalnya kertasnya di-scan pakai HP kita, gambarnya itu tuh yang kotak-kotak ini nih. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya ini sekolahnya, ini kertasnya ya. Nah, ini ikro anak Miss. Nah, ini misalnya sekolah kertasnya, terus ini sekolahnya. Nah, sekolahnya posisinya tenggelam di antara kertas. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai dia tenggelam. Dia harus ada di atas. Ya, karena nanti kalau misalnya pas kita lagi scan yang kelihatan cuma setengah sekolahnya doang karena dia tenggelam. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita mau naikin nih sekolahnya supaya dia ke atas. Kita pencet di sekolahnya sampai sekolahnya warna kuning kayak gini. Nanti akan muncul panah-panah sumbunya. Ada sumbu X yang tadi Miss ceritain warnanya adalah merah. Jadi kalau kita tarik yang merah, maka dia hanya bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Ya, ini sumbu X. Nah, ada sumbu Y yang warnanya hijau. Ini cuma bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Ada sumbu Z yang warnanya biru. Ini berarti ke depan dan ke belakang.
Nah, Miss maunya ini jangan tenggelam, jadi dia ke atas, kita tarik seperti ini. Ya, kita tarik dia supaya sesuai dengan sumbu Y tadi ya, ke atas. Oke, Miss lanjut ya. Sekarang kita mau cari pohon nih. Di sekolah kan ceritanya ada pohon ya. Nah, kita cari pohon lagi ada di 3D object yang sama ya. Nah, pohonnya kita bisa ambil dari yang nature nih ya. Yang di samping bumi ada gambar nature. Nah, di sini sangat banyak nih pohon yang bisa teman-teman pilih. Mau pilih yang mana pohonnya? Mau pilih yang bunga-bunga juga boleh, mau pilih yang pot-pot juga boleh, mau pilih yang pohon boleh. Miss mau ambil pohonnya kalau di sekolah tuh yang gampang aja deh ya. Ini ada yang low poly itu artinya nggak terlalu detail. Nah, ini low poly berarti dia nggak terlalu detail, gambarnya kayak bulat aja. Tapi ada yang pohonnya detail kayak gini nih, namanya dia tidak low poly. Berarti dia ukuran objek 3D-nya itu lebih besar daripada low poly ya. Semakin dia detail, semakin dia lebih besar ukurannya. Jadi lebih berat kalau dibuka. Nah, Miss mau pilih yang low poly aja supaya nggak terlalu berat dibuka ya. Nah, Miss pilih yang low poly. Boleh kalau teman-teman mau pilih yang lain. Nah, ini kalau ditaruh pohonnya itu pasti ada di tengah nih. Nah, kita nggak mau ya sampai kayak gini ya. Kita atur-atur posisinya lagi ya. Kita bisa maju mundurin, geser-geserin. Begini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada pohon di samping sekolah. Seperti itu ya. Oke, ada yang udah sampai sini yang pohon sama ininya? Ada yang belum? Oh gitu sih, Bang. Ulang tanah. Oke. Ada yang udah sampai sini, ada yang udah nyampe di pohonnya atau masih ada yang baru di sekolahnya? Kalau ada yang belum boleh kasih tahu Miss ya, biar Miss bisa ini. Kalau enggak Miss lanjut. Siapa yang belum? Nggak kedengeran suaranya, siapa yang ngomong? Nggak dinyalain. Fatih belum? Fatih udah sampai di mana? Saya belum. Masih Sebentar, baru Mi. mulai Masih di pohon. Oke, Abimana udah di pohon. Oke. Halil tadi baru datang ya, Halil ya? Apa ada sampai mana Halil? Halil tadi udah sampai mana? Ketinggalan. Udah di mana Halil? Belum. Belum Oke, jadi. yang ketinggalan di sini tadi ada 3D objects ya. Nih yang gambarnya bentuknya kubus dipencet. Terus abis itu kita pilih yang ini nih, yang building. Nah, di sini ada yang sumber sekolah. Nih ya, yang sekolah. Pilih yang sekolah ya. Nanti kalau sekolahnya dipencet, muncul sekolahnya di tengah-tengah. Bisa kita tarik ke atas kayak gini. Ya, Ustazah. Ya, oke, terima kasih Fatih sudah. Tip ya. Belum. Nah, sekarang yang pohon ya. Yang pohonnya kita pencet juga sama kayak tadi. Di sini ada nature. Nih. Pilih yang nature. Nah, bisa pilih pohonnya mau yang mana. Kalau Miss pilih pohonnya yang low poly tree yang ini. Ya. Kalau udah nanti pohonnya
Bisa kita pindah-pindahin juga ini kalau mau balik di atas ada tanda panah di atas nih, dipencet tanda panahnya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Pohonnya kalau kita pencet sampai dia warna kuning kayak gini, nih ada panah-panahnya nih. Bisa kita naikin ke atas, bisa kita geserin ke kanan kiri, atau kita geserin pakai yang warna biru depan belakang ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang udah? Ada yang belum? Ini mesin. Oh, necur. Ya, jadi pilih yang nature sama yang building nih ya, building sama nature. Kita baru masukin 2 objek aja. Kita nggak banyak-banyak objeknya ya. Oke, kalau udah boleh jempolnya siapa yang udah? Yang udah siapa? Fatih udah, Hana udah, Abimana udah, Zena udah, Akhalil, Ibad, Afdala, Afdala nama anak apa namanya? Udah ya. Nah, Miss sekarang mau tambahin 1 pohon lagi yuk teman-teman. Sama kayak tadi caranya masih inget tambahin 1 pohon lagi di sini ya. Nih, di sini kan udah ada pohon. Nah, Miss mau ambil 1 pohon lagi taruh di sini coba ya. Teman-teman coba lagi kayak tadi sama caranya ya. Kita ambil lagi, di sini ada 3D object. Terus kita ambil yang di nature. Nah, ini ya. Yang gambar pohon-pohon lagi. Nah, jadi pohonnya nanti ada 2. Nah, ini pohonnya masih di tengah-tengah. Kita geserin lagi, kita putar ini sedikit. Kita geser dia ke sini. Kita geser jadinya pohonnya ada di kanan dan kiri. Kayak gini ya. Nah, jadi nanti teman-teman punya sekolah, punya pohon ada 2. Seperti itu. Sudah, Zena saya loncat-loncat. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita mau memasukkan teks. Teks atau tulisan. Nah, di sini Miss mau teman-teman tulis nama masing-masing ya. Nah, di sini ada tempat untuk memasukkan tulisan yang hurufnya T di samping kiri ya. T. Nah, kita pencet T-nya. Nah, di sini ada tempat yang 3D text. Kita bukan pakai anotasi. Anotasi itu kayak petunjuk ya teman-teman ya. Kita mau pakai yang 3D text biasa aja. Di sini teksnya teman-teman tulis misalnya kalau Miss apa namanya? Sekolah Miss Fitri. Nah, boleh teman-teman misalnya sekolah Fatih atau sekolah Zena atau sekolah Halil ya, bebas ya. Nah, Miss tulis sekolah Miss Fitri. Ya, yang belum bisa ngetik boleh dibantu sama pendampingnya ya di sampingnya ya. Fontnya, bentuk hurufnya bisa dipilih bebas, ada banyak. Nah, Miss sih sukanya yang Carter One. Extrude itu dia ketebalan. Jadi kalau misalnya 3D itu dia berarti ada tekstur tebalnya tuh kayak gini. Nah, semakin dia kecil berarti semakin tipis kayak kertas. Tapi semakin dia besar berarti tebal banget kayak gini. Nah, teman-teman mau tebal apa? Kalau nggak mau diganti juga nggak apa-apa. Warnanya mau dipilih warna apa nih? Mau warna dipencet yang di sini, nanti bisa dipilih warna merah atau warna hijau, warna biru. Di sini bisa digeser-geser sama teman-teman ya warnanya. Pohonnya nggak ada ya, Miss. Ada di nature pohon ya. Sebentar nanti Miss ulang lagi ya. Nah, Miss pilih warnanya warna merah. Biar matching sama sekolah. Kalau udah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini sama. Kita naikin lagi ya. Miss mau naikin, taruh di depan. Nah, ya diputer-puter kayak gini.
sampai dia ada kuning-kuning, ada garis-garisnya, bisa kita pindah-pindahin dia. Ya. Set. Nah, jadinya Miss taruh di paling depan. Oke, tadi yang nanya pohon. Pohon adanya di nature ya, di sini di 3D Objects. Yang gambar kubus tadi. Nah, di sini ada nature nih. Nih ya. Nature. Nah, di sini ada banyak pohon yang bisa dipilih. Kalau tadi Miss pilihnya yang pohon yang ini low poly tree. Ya, bebas mau pohon yang mana, mau pakai yang pot bunga boleh, mau pohon yang besar boleh, pohon kecil mau rumput-rumput juga boleh ya. Nah, ntar jadinya dia seperti ini, ada sekolah Miss Fitri ya. Oke, kalau mau namanya jadi ada sekolah siapa nih? Sekolah Abimana, sekolah Zena, sekolah Hana, bebas ya. Nah, sekarang ini kan tulisan sekolahnya besar sekali teman-teman ya. Miss mau tulisan sekolahnya jangan besar-besar, Miss mau kecilin. Nah, cara mengecilkan objek di sini semuanya sama. Caranya kita pencet dulu objek yang mau kita kecilin. Kalau Miss mau pencet yang ini yang tulisan, jadinya warnanya kuning kayak gini. Nah, di sini ada pilihannya nih, mau di scale. Nih, scale ini adalah untuk memperbesar, memperkecil. Kita pencet yang gambar yang ini. Nah, nanti dia tanahnya berubah jadi kayak gini nih. Jadi bentuknya persegi kubus kayak gini ya, kotak kayak gini. Nah, ini bisa kita tarik jadi makin besar atau kita masukin jadi makin kecil. Nah, ya. Jadi kalau kita tarik keluar maka dia makin besar, kalau kita tarik ke dalam maka dia makin kecil. Miss masukin ke dalam jadi dia kecil kayak gini. Ya, biar kelihatannya lebih bagus. Nggak kebesaran kayak tadi. Ya. Nah, sudah ada yang siapa yang udah? Boleh jempolnya yang udah? Siapa aja yang udah? Fatih sip. Siapa lagi? Hana sip. Abimana sip. Zena sip. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita tambahin satu objek lagi boleh ya? Nah, di sini ada objek lagi yang 3D. Kita pencet lagi 3D-nya. Nah, kita masukin orang sekarang. Ceritanya ada bu gurunya ya kalau di sekolah ya. Nah, bu guru itu adanya di sini nih. Di people occupation. Jadi bukan yang karakter. Kalau yang karakter nggak ada bu guru sih. Adanya gambar-gambarnya lebih kaku aja. Tapi teman-teman boleh juga kalau mau pilih yang ada di sini. Kalau Miss lebih suka pilih yang ada di sini. People occupation ini. Nah, di sini karena sekolah, ceritanya bu gurunya berarti yang ini ya. Atau mau ada ilmuwan ya bisa juga yang ini ya. Nah, Miss pilih yang gurunya perempuan aja. Nah, bu gurunya sekarang posisinya terbang. Gak boleh ya posisinya terbang bu gurunya ya. Jadi kita sama seperti tadi, kita taruh dia ke depan dan kita turunin pakai sumbu Y-nya di bawah dikit ya. Nah, jangan sampai bu gurunya kelihatan terbang nih teman-teman atau tenggelam. Soalnya terlalu ke bawah banget nggak kelihatan bu gurunya nanti. Jadi di sini harus proporsional teman-teman ya. Kita berlatih menaruh tempat sumbu X, Y, Z-nya ya. Nah, sekarang Miss udah punya bu guru, tulisan sekolah sama pohon. Ya, jadi udah ada beberapa objek di sini. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman masih mau explore lagi, di dalam sini ada apa aja boleh ya. Tapi kalau Miss cukup sampai di sini aja untuk eksplorasinya. Untuk yang program hari ini ya. Nah, kalau udah selesai, kita sekarang mau save di atas nih. Ada tombol save yang ada di pojok kiri atas. Save ya, save itu artinya kita simpan. Nah, silakan teman-teman tulis nama proyeknya hari ini apa. Nah, di sini Miss mau tulis sekolah Miss Fitri ya. Di HP susah Miss.
Iya, ya, kalau di HP memang beda ya tampilannya sama di laptop ya. Kemarin diminta untuk yang bikin studio assemblernya via laptop atau PC, nanti di HP itu untuk menampilkan augmented reality-nya ya. Tapi bisa juga kalau di HP, cuman emang tangannya pasti lebih susah daripada kalau di laptop atau di PC. Oke. Nah, sekarang kita mau coba nih untuk melihat hasil augmented reality kita melalui aplikasi Assembler Edu. Ya, jadi kita harus nge-publish teman-teman. Nah, di atas pojok kanan atas ada tulisan publish. Nih ya, kita pencet publish-nya. Nah, di sini teman-teman masukin tadi sudah ada nama proyeknya apa. Deskripsinya misalnya mau ditambahin KMC2 gitu ya, proyek KMC2 boleh, atau mau mau sekolah apa namanya, sekolah punya siapa gitu ditulis ya. Nah, kalau misalnya belum bisa ngetik boleh dibantu ya. Di sini ada cover. Cover itu berarti tampilan depan nih. Kayak Miss punya di depan sini di proyeknya tadi ada gambar yang kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya nggak dikasih cover nanti dia warna biru doang kayak gini. Kan jadi yang kurang seru. Nah, kita pakai capture aja. Di sini Miss mau pilih yang ini nih. Capture. Nah, jadi kita bisa langsung foto aja. Capture. Nah, jadi nanti di sini udah langsung muncul gambarnya. Jadi kita nggak perlu siapin gambar sendiri ya. Kalau kita mau siapin gambar sendiri juga boleh. Nah, ini visibility-nya public, kategorinya kita bisa pilih kategorinya education aja ya. Yang ini education. Terus kalau udah kita submit. Oke, kalau udah nih bisa langsung kita pencet yang di bawah sini publish ya. Nah. Nah. Nah, kalau kita udah publish, di samping sini nih ada menu-menu untuk ngasih proyek kita ke teman-teman kita. Ada yang web player link, embed web player, atau kita akan pakai yang generate QR marker. Yang ini ya teman-teman ya, yang nomor 3 ya. Nih yang ini. Generate QR marker. Nanti akan menghasilkan barcode seperti ini nih, hitam putih kayak gini. Nah, ini akan kita scan nanti menggunakan HP aplikasi Assembler Edu. Jadi harus kita download ya teman-teman. Nah, ini kita pencet download. Kalau udah kita download, nanti akan muncul di galeri kita barcode ini ya, QR marknya. Oke, udah pada semuanya punya. QR markernya siapa aja yang udah punya? Yang udah dipublish? Hana udah? Fatih? Zena? Holil? Abimana udah? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita buka dari HP yuk. Bentar ya, Miss akan login dari HP ya. Publish-nya ketinggalan. Oke, di pojok kanan atas. Nih ya, tadi ada publish, menu publish. Nah, menu publish-nya diisi-isi aja dulu semuanya. Covernya capture aja supaya kita langsung bisa kayak nge-screenshot gitu ya. Nah, terus habis itu kategorinya juga dipilih yang education. Kalau udah pencet publish tombol di bawah ya. Nanti akan menghasilkan menu kayak gini. Nah, ini kita ambil yang generate QR marker. Nah, ya yang nomor 3 generate QR marker.
Nah, nanti akan menghasilkan barcode ini, kita download aja. Ya, kita download, nanti akan masuk ke dalam galeri kita, download hasil download kita ya. Nah, sekarang kita mau coba nih, mau melihat hasil augmented reality kita nih di HP. Sebentar, Miss mau login dulu ya dari HP ya. Oke, Miss sudah login di HP. Miss akan share screen yang dari HP ya. Nah, sekarang Miss akan buka aplikasi Assembler Edu ya yang ada di HP. Ya, silahkan dibuka aplikasi Assembler Edu-nya. Nah, jadi aplikasi Assembler Edu ini adalah untuk melihat tampilan dari augmented reality-nya teman-teman. Karena tampilan augmented reality hanya bisa dilihat melalui HP, aplikasi HP atau tablet ya. Jadi kalau dari komputer atau laptop belum bisa. Cuman bisa dari kamera HP aplikasinya ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke menu scan yang ada di bawah ya. Yang di bawah ada 4 menu tuh, kelas, topik, scan, dan kamu. Kita akan pilih yang menu scan. Nah, sekarang Miss akan langsung scan gambarnya nih dari sini ya. Nah, kalau kita pencet scan, nah dia akan muncul kotak kotak persegi kayak gini ya. Untuk melihat hasil dari yang kita bikin tadi ya. Nah, dia akan downloading asetnya. Nah, kalau kita semakin banyak aset yang kita masukin, nanti pasti makin lama makin lama untuk dibuka. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi objek-objek yang enggak terlalu banyak, jadi cepat dibukanya ya. Nah, ini harus pas ya teman-teman ya, sampai nanti dia keluar sekolahnya. Nah, kayak gini nih. Punya Miss udah keluar sekolahnya nih. Nah, ya. Jadi punya Miss udah keluar sekolahnya tuh. Ada ya sekolahnya punya Miss ya. Kelihatan ya, kayak keluar dari HP ya. Kayak keluar dari komputer ya. Nah, ini bisa teman-teman, QR marker ini bisa juga bukan dalam bentuk hitam putih kayak gini teman-teman, tapi dalam bentuk gambar. Jadi misalnya teman-teman suka gambar nih, nah gambarnya nanti dimasukin jadi QR marker. Jadi markernya, jadi custom marker. Nah, terus nanti kalau gambarnya di-scan, keluar tuh gambar objek-objek 3D seperti ini ya. Jadi seolah-olah seperti ada sekolah di hadapan Miss nih, padahal sebenarnya mah nggak ada ya, cuman objek tambahan yang ada di HP. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, siapa yang udah berhasil? Coba Miss mau tanya siapa yang udah berhasil teman-teman nih? Ada yang mau nunjukin ke Miss yang udah berhasil siapa? Fatih, coba mana? Ya, saya juga sudah kok. Sudah berhasil, oke. Ya, seru nggak bikin augmented reality? Seru nggak bikin augmented reality? Nah, augmented reality itu sebenarnya, wah itu dia punya Fatih. Ya, jadi augmented reality itu kita seperti menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Ya, dalam satu environment yang sama, ya, satu lingkungan yang sama. Wah, itu dia punya Fatih. Coba kita lihat punya Fatih yuk. Dibesarin. Wah, sudah keluar ya sekolahnya. Oke, bisa sudah lihat. Terima kasih banyak Fatih. Ada lagi yang mau nunjukin? Nah, ini augmented reality juga bisa kita bikin dalam bentuk game ya teman-teman ya.
Bisa dalam bentuk game, bisa bikin gerak-gerak gitu ya. Jadi misalnya orangnya jalan atau pohonnya kayak jalan-jalan gimana juga bisa ya. Nah, tapi hari ini Miss cuma menunjukkan cara untuk pasang-pasangnya dulu aja seperti apa. Miss tadi ganti warna teks gimana? Oke, sebentar ya. Miss share lagi. Nah, di sini kalau mau ngapa-ngapain teksnya, kita pencet aja teks yang tadi. Nah, di samping kanan nih ada menu tentang teksnya nih. Kalau mau ganti warna berarti kita langsung ke color. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa langsung kita pencet. Terus bisa langsung kita ganti warnanya dan kita apply. Nah, itu warnanya udah berubah. Tuh. Waktu tidur segera. Kalau mau bikin teks baru berarti caranya seperti tadi yang ada di menu teks yang ada di samping sini. Nah, selain objek-objek ini juga bisa masukin video gitu ya. Terus tadi kalau Miss bilang ada, jadi custom markernya itu bisa yang markernya bisa yang custom. Nah, di sini nih, misalnya teman-teman masukin gambar teman-teman sendiri nih, teman-teman suka gambar sekolah sendiri, terus nanti gambarnya yang kita scan. Kalau tadi kan yang kita scan itu kan warna hitam putih ya. Nah, kalau pakai custom marker, jadi gambar teman-teman yang di scan. Kayak gitu deh hari ini tentang augmented reality. Terus gimana Miss kalau sudah jadi gambarnya? Kalau sudah jadi harus dimasukin ke dalam sini. Nah, tapi ini hanya untuk fitur Pro ya. Jadi kalau misalnya fiturnya masih gratisan, belum bisa untuk digunain. Nah, misalnya Miss masukin gambar ini ya. Holiday program nih, holiday program pegawai cilik. Ntar kalau dimasukin kayak gini nih. Nah, jadi ini nanti gambar yang kalau Miss punya gambar yang tadi, ini, nah ininya yang tadi Miss scan berarti gitu ya. Bukan yang gambar hitam putih yang ini nggak dipakai lagi berarti. Untuk di scan-nya cukup pakai yang ini aja. Gitu. Tapi ini harus pakai fitur Pro. Jadi kalau fiturnya belum Pro, belum bisa untuk dipakai ya teman-teman. Oke deh. Yuk kita foto dulu yuk sama hasil karyanya yuk. Yuk, siapa yang foto? Foto dulu yuk, foto dulu. Wah, itu warna langitnya Hana bagus banget birunya. Tuh punya Abimana warnanya merah ya. Katanya lagi malam-malam ya, lagi sore-sore ya. Oke, punya Fatih sama Halil. Zena, Ibat mau tunjukin gambarnya? Yuk, Miss hitung ya. Yuk, 1, 2, 3. Senyum. Senang. Miss gimana untuk lihat di aplikasi AR-nya? Oke, tadi pakai aplikasi yang ada di HP namanya Assembler Edu ya. Bentar ya, ini Miss ini dulu. Simpen dulu fotonya. Mana sih foldernya? Tadi aplikasi Assembler Edu yang ada di HP ya. Jadi aplikasinya tadi yang ini ya. Ini yang Assembler Edu. Ntar kalau udah diinstal, udah dibuka, langsung ada menu scan-nya. Yang di laptop diklik publish kah? Iya, yang di laptop harus diklik publish untuk publish-nya dulu. Jadi yang di laptop harus di-publish dulu proyek kita, baru kita bisa buka AR-nya. Kalau kita nggak publish, nggak bisa kita buka AR-nya ya. Gitu. Jadi ini scan-nya, nanti hasil scan-nya tadi yang tadi ini ya dicoba ya. Yang pakai QR markernya yang hitam putih tadi itu yang di scan. Ya. Oke deh, sekarang Miss mau share screen tentang KMC ya. Nah, jadi teman-teman alhamdulillah sudah selesai kegiatan KMC 2 ya, sudah pada mengerjakan tantangan dan pertemuan-pertemuan main Playdate main bersama kelompok main coding batch 2 ya.
Alhamdulillah hari ini sudah final section. Nah, apa sih setelah KMC ini mau ngapain nih teman-teman nih? Nah, teman-teman yang sudah menyelesaikan tantangan KMC nanti akan mendapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dapat e-sertifikat dari programmer cilik. Nah, terus untuk peserta usia 4 sampai 6 tahun akan ada titel Little Coder, dan untuk peserta yang usia 7 sampai 12 tahun mendapatkan titel juga Junior Coder. Nah, nanti titel-titel ini buat apa sih? Nanti kalau misalnya programmer cilik ngadain kegiatan main coding bareng, nah itu yang ngisi dari teman-teman nih. Jadi teman-teman diajak untuk berani tampil ya, untuk apa namanya, untuk membawakan acara main coding bareng untuk semua teman-teman yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk ini ya, apa namanya, melatih teman-teman untuk berani tampil, berani bicara gitu ya, dan juga mungkin bisa jadi portofolio bagi teman-teman di masa depan. Nah, kalau yang udah 10 tahun ke atas juga mendapatkan kesempatan magang di programmer cilik, tapi karena kayaknya belum ada yang 10 tahun, jadi ini ditiadakan dulu ya. Nah, terus dari KMK juga mendapatkan diskon spesial untuk coding club programmer cilik, tapi khusus untuk kelas reguler. Jadi diskonnya mendapatkan harga diskon sebesar 100.000. Jadi kalau misalnya harga kelasnya nanti 300.000, maka cukup bayar 200.000 aja. Nah, diskon ini berlaku 1 kali dan dapat di-redeem kapanpun. Jadi kalau misalnya pun bulan depan belum mau ikutan, maunya bulan depannya lagi juga nggak apa-apa, bisa tetap berlaku. Tapi cuma 1 kali aja ya. Dan ini hanya berlaku untuk kelas reguler, bukan kelas kayak kelas khusus liburan gitu, enggak ya. Cuma berlaku untuk kelas reguler aja. Nah, kegiatan programmer cilik ada apa aja sih? Di bulan Juli, insya Allah ada kegiatan-kegiatan baru di programmer cilik. Yang pertama ada programmer cilik community. Nah, jadi seperti namanya nih, programmer cilik, ini kan khusus anak-anak ya. Jadi ini adalah komunitas nirlaba programmer cilik. Ya, untuk meningkatkan minat dan pengetahuan umum kepada banyak orang tentang kegiatan pemrograman anak. Nah, jadi saling sharing ide main maupun berbagi ilmu kepada sesama anggota komunitas. Nah, siapa aja nih pengisi komunitasnya? Ya, jadi kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak untuk anak-anak juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya, mau saling sharing nih, aduh aku bisa ngoding kok, aku mau ngajarin teman-temanku, boleh nggak? Oh silakan, silakan banget gitu ya. Jadi saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, saling berbagi ide main ya. Mau itu unplug coding, mau itu plug coding, boleh-boleh aja seperti itu ya. Ini adalah kegiatan komunitas. Nah, selain itu ada juga Programmer Cilik Academy. Jadi Programmer Cilik Academy ini adalah kelas reguler pembelajaran pemrograman untuk anak. Materinya disusun lebih terstruktur, mulai dari untuk yang sama sekali awam dengan coding sampai pada yang mahir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah tahu tentang dunia coding seperti apa, bisa ikutan Programmer Cilik Academy. Atau kalau misalnya udah pernah nih tapi lupa gitu ya, udah lama nggak terasa lagi. Nah, itu bisa berarti tinggal ikutan kegiatan lanjutan ya. Jadi belajarnya langsung lanjutan. Jadi kayak lebih ke sekolah kelas 1-nya programmer cilik, kelas 2 programmer cilik seperti itu ya teman-teman. Nah, bedanya sama yang kemarin, kalau yang kemarin itu kegiatannya itu lebih per tema ya. Jadi misalnya tema coding apa gitu kan, tema bulan ini apa. Temanya misalnya yang pertama itu temanya tentang luar angkasa gitu kan. Nah, sekarang nggak per tema seperti itu lagi, tapi disusun lebih terstruktur. Dari yang bener-bener yang kayak belajar dari awal banget sampai nanti kita menuju sampai akhirnya anak bisa bikin proyeknya sendiri tanpa perlu didampingin lagi seperti itu ya. Itu untuk yang Programmer Cilik Academy. Oke. Nah, seperti biasa ini masih ada dibuka kelas liburan, insya Allah mulainya tanggal 27 Juni besok sampai 8 Juli 2022. Lebih tier sebenarnya udah lewat ya tanggal 20 Juni, tapi khusus untuk peserta KMC nggak apa-apa ya, masih bisa dapetin harga early bird ya. Jadi 4 sesi kelas masih online via Zoom, itu link pendaftarannya di kelas liburan PC ya. Oke deh, segitu aja tentang kegiatan programmer cilik di kelompok Main Coding Batch 2 ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah pada ikutan ya. Terima kasih Fatih, Zena, Holil, Hana, Abimana, Ibat. Ini tadi siapa nih nanya di grup Ibat? Belum bisa publish, gimana ya Miss, klik apa aja? Oke, nanti boleh disimak rekamannya ya di
apa namanya tadi sudah direkam, jadi nanti di akhir-akhir bisa dicek ya rekamannya seperti apa ya. Karena kita udah kekurangan waktu nih kalau misalnya mau dibahas sekarang ya. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Dadah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan semuanya. Terima kasih, dadah. Dah.